Six. Izin Bapak Ibu, sebelum kita memulai, dimohon yang baru bergabung untuk mengisi presensi di linknya ada di kolom chat ya.
Cek 1 2. Baik, Bapak Ibu, semoga internet kita bersahabat. Kita akan mulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf, Bang. Masuk suara di mute. Di mute ya, Bang. Nah, sebelum kita mulai, mohon Bapak Ibu untuk dimatikan dulu mic-nya. Ada suara yang bocor tadi soalnya. Baik, kami ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat bersama-sama dalam platform Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi penginputan data Rakortek pada sistem SIPD. Pada kegiatan ini simpel ada 2 tahapan. Pertama nanti acara akan dimulai dengan sambutan singkat dari Kepala Bidang yang akan disampaikan Kepala Bidang Data, Bapeda. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan paparan teknis dari Saudara Kirma untuk teknik pengisian data Rakortek, penginputan data Rakortek di dalam sistem SIPD. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Kabid Data, Pak Albe Yulestian untuk dapat memberikan sambutan singkat kepada Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Foto keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman yang bidangnya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, karena pada sosialisasi pengisian data dalam Rakortek dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Melawi tahun 2023. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya penekanan saja terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Jujur, kegiatan pada pagi hari ini sebenarnya sedikit mendadak karena kami juga mendapat informasi dari provinsi bahwasanya untuk fasilitasi RKPD Kabupaten Melawi tahun 2023, bukan hanya Kabupaten Melawi tapi secara nasional melakukan sistem SIPD di Kabupaten Melawi untuk menginput data melalui menu Rakortek Bank yang akan disampaikan oleh mungkin dalam hal ini secara teknis akan disampaikan oleh admin kami, Fikri dan Pak Kirmanya. Terus dalam hal ini, kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan terkait dengan penyusunan renja perubahan yang suratnya sudah kami share ke grup Monef. Ya, jadi teman-teman di OPD kami harapkan untuk segera menyusun renja perubahan RKPD tahun 2022 melalui aplikasi SIPD. Mungkin teman-teman yang tidak paham dalam teknis pengisian mungkin bisa juga berkonsultasi kepada kami melalui Fikri, Kirma, ataupun saya sendiri. Terus selanjutnya tentang evaluasi renja OPD. Ya, mungkin ini yang akan saya tekankan terkait dengan evaluasi renja OPD, karena bagaimanapun juga dalam penyusunan RKPD perubahan yang sebagai bahan APBD perubahan 2022, renja OPD menjadi bahan evaluasi kami. Jadi teman-teman di sebuah program keuangan di Kabupaten Melawi kami harapkan benar-benar memperhatikan pengisian realisasi renjanya yang untuk saat ini baru dimintakan untuk TW1 triwulan 1. Jadi awal bulan Juni nanti kami juga akan meminta awal bulan Juli ya, kami minta untuk triwulan 2. Mohon segera untuk disampaikan karena batas waktu deadline penetapan ED Kabupaten Melawi perubahan itu minggu ketiga bulan Juli. Selanjutnya berkenaan dengan penyusunan RKPD yang sudah mencapai tanggal 28 Juni, kami tekankan kembali seluruh Kabupaten Melawi ya, program keuangan untuk menyampaikan dokumen renja OPD. Dokumen renja OPD tidak hanya renja yang berbentuk tabel saja, tapi dokumen renja OPD. Ya, dokumen renja OPD. Dokumen renja OPD-nya tolong disampaikan kepada Bapeda Kabupaten Melawi sesuai dengan surat yang telah disampaikan di grup Monep Renja. Ya, tolong disampaikan dokumen renjanya, dan juga untuk teman-teman yang belum menyampaikan dokumen renja masih banyak ya, masih banyak juga yang belum menyampaikan dokumen renja Kabupaten Melawi. Kami harap kerjasama untuk kegiatan hari ini dan besok hari Jumat.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Sembari kita menunggu kepada ibu-ibu atau bapak yang baru bergabung dalam platform ini, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Baik, Fikri bisa kami lanjutkan? Siap Bang, sudah bisa dilanjutkan. Pak Fikri bisa kami lanjutkan? Siap, sudah bisa dilanjutkan Pak Kabit. Ada sedikit terputus tadi. Baik, tadi tolong ya teman-teman ya, kami harapkan untuk pengisian renjanya untuk raportek banknya hari ini tolong diikuti semaksimal mungkin karena deadline dari provinsi itu tanggal 17, suratnya juga kami lampirkan di grup Monep. Jadi istilahnya kita sama-sama saling dukung dalam rangka fasilitasi RKPD Kabupaten Melayu 2023 pagi ini dalam penyusunan data di SIPD teman-teman masing-masing. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Baik, Pak Fikri, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Kabit. Mungkin agak sedikit ada gangguan teknis, suara Pak Kabit agak kurang jelas. Cuman akan saya sampaikan kembali. Intinya penekanan terhadap 4 surat yang sudah disampaikan di dalam grup. Arahan Pak Kabit singkat, namun sepertinya akan panjang dan banyak dilakukan. Tidak usah perlu khawatir, nanti kita akan teknis itu ada kita rekam, nanti mungkin buat teman-teman yang mungkin belum bergabung ataupun ini kendala sinyal mungkin akan nanti bisa melihat video rekaman ulangnya. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Kepada Bang Kima nanti akan memaparkan secara teknis terkait dengan rakortek pengisian data rakortek Bank di sistem SIPD. Kepada Bang Kima, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan atau menginput secara teknis bagaimana pengisian data rakortek untuk penyusunan RKPD tahun 2023. Baik, apakah sudah muncul Bapak Ibu untuk halaman web saya? Mungkin bisa diperhatikan. Baik. Mungkin sudah muncul di halaman web Bapak Ibu atau di PC Bapak Ibu atau di HP Bapak Ibu. Untuk teknis penginputan yang pertama, untuk menu rakortek sendiri, ini bisa kita unduh atau kita klik pada Google Search, klik saja rakortek Kemendagri. Nanti muncul halaman yang seperti ini, tinggal login rakortek. Muncul seperti ini, seperti gambar pada PC Bapak Ibu atau HP Bapak Ibu, atau bisa juga melalui SIPD. Tinggal klik perencanaan pembangunan daerah, Bapak Ibu tinggal pilih rakortek. Dan sama ini, untuk teknis masuknya sama. Oke, baik, di sini kami sudah menyeting untuk user dan password dari masing-masing SKPD, 40 SKPD di Kabupaten Melawi. Ini pada hari ini, pada kesempatan ini, saya mohon izin kepada Dinas Pendidikan, saya akan menggunakan user dan password dari Dinas Pendidikan sebagai contoh untuk pengisian data rakortek. Untuk user dan password ini akan kami share di grup Monef Renja. Untuk passwordnya juga akan kami share berikut dengan beberapa surat. Nanti bukti fisiknya juga akan kami antar siang ini ke masing-masing SKPD atau melalui grup WA atau Renja Monef. Terima kasih. Setelah mengisi user dan password, kita langsung masuk. Klik masuk. Nah, di sini ada muncul laman atau beranda atau dashboard dari
Rakortek 2022 Kabupaten Melawi. Di sini ada menu dashboard, ada data Rakortek Rembang, fasilitasi, laporan, helpdesk, dan di sini untuk melakukan logout atau keluar dari sistem ini. Jadi tugas dari Bapak Ibu atau staf yang akan ditugaskan untuk mengisi data Rakortek ini, yang pertama silahkan langsung klik menu fasilitasi. Saya ulangi, untuk mengklik menu fasilitasi ini, Bapak Ibu sekalian atau SKPD sekalian hanya fokus pada form 3 dan form 4. Saya ulangi, yang pertama klik menu fasilitasi, pilih form 3 dan form 4. Untuk yang pertama kita isi form 3. Form 3 akan muncul seperti ini, ada keterangan form 3 dan kode, nomor, kode Pemda dan Pemda. Berikutnya, tahapan berikutnya kita klik Kabupaten Melawi. Ini saya menggunakan akunnya Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi untuk mengisinya. Setelah masuk mengklik Kabupaten Melawi tadi, kita akan dimunculkan pada form 3 pada menu fasilitasi Rakortek Rembang untuk penyusunan RKPD tahun 2023. Di sini tugas dari Bapak Ibu yang pertama adalah untuk mengklik catatan. Catatan ini adalah fungsinya untuk memberikan kenapa program ini atau subkegiatan ini Bapak Ibu ajukan atau munculkan untuk pada tahun 2023. Catatan SKPD ini Bapak Ibu bisa input manual. Misal contoh, mendukung kegiatan pendidikan di Kabupaten Melawi. Ini sebagai contoh. Saya menggunakan akun Dinas Pendidikan. Ini sebagai contoh untuk catatan SKPD-nya untuk mendukung kegiatan pendidikan Kabupaten Melawi, bisa diedit atau menarasikan sesuai dengan kebutuhan daripada subkegiatan atau program yang Bapak Ibu input di menu SIPD sebelumnya. Kalau sudah bisa disubmit. Itu yang tugas pertama. Jadi klik catatan, baru isi mendukung. Kalau kira-kira Bapak Ibu tinggal mau ingin merubahnya, tinggal bisa dihapus, baru submit kembali. Ini di menu catatan yang ini. Berikutnya Bapak Ibu melakukan tagging indikator kinerja urusan. Bapak Ibu tinggal klik yang biru, terus Bapak Ibu pilih di sini indikator urusan kinerja. Di sini sudah ada tampilan menunya berdasarkan hasil kamus atau mapping dari nasional. Bapak Ibu tinggal pilih, mau pilih yang jumlah warga negara usia 5-6 atau yang lainnya. Ini saya menggunakan akunnya Dinas Pendidikan. Saya ambil contoh, saya klik yang ini, terus saya submit. Selesai, maka akan muncul tulisan berhasil di sebelah kanan ini. Begitu sudah selesai ini, Bapak Ibu silahkan lanjut ke tahapan selanjutnya, yang masih ada catatan dan taggingnya. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana yang kira-kira akan diisi, dan ini wajib semuanya untuk diisi. Pada saat catatan ini sudah diisi dan tagging sudah diisi, maka di fitur catatan ini akan berubah menjadi warna oranye. Kalau sebelum diisi dia warnanya merah. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan 2 hari, 3 hari ke depan untuk mengisi catatan dan tagging indikator. Saya ulangi kembali. Untuk yang pertama, fasilitasi, pilih form 3. Setelah itu klik Kabupaten Melawi. Terus Bapak Ibu memilih catatan. Setelah itu Bapak isi catatan SKPD, kenapa program subkegiatan atau kegiatan ini diisi, disesuaikan dengan narasi masing-masing SKPD. Setelah diisi baru submit. Setelah itu baru Bapak ke tagging indikator kinerja urusan. Tagging indikator kinerja urusan, Bapak Ibu tinggal pilih yang menyesuaikan dengan tagging kinerja urusan. Sudah ada mapping atau kamus dari nasional. Setelah selesai dan diharapkan semua dari catatan dan tagging indikator di form 3, Bapak Ibu harus selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 hari atau 3 hari ke depan. Ini kalau punya Dinas Pendidikan, saya lihat ini ada sekitar 206 total dari sebanyak subkegiatan, tapi tidak semuanya diisi, yang ada catatan dan taggingnya saja yang perlu diisi. Berikutnya, begitu sudah selesai di form 3, Bapak Ibu bisa lari ke klik fasilitasi dan pilih form 4. Form 4 ini sama, begitu klik form 4, Bapak Ibu pilih lagi Kabupaten Melawi. Begitu klik Kabupaten Melawi, Bapak Ibu tinggal lihat. Di sini ada namanya tagging program prioritas. Tagging program prioritas ini Bapak klik atau Bapak Ibu klik, terus Bapak Ibu sesuaikan dengan prioritas nasional.
prioritas nasional ini Bapak Ibu tinggal pilih, karena ada 7 prioritas nasional yang sudah disusun dari nasional atau sudah dimappingkan atau sudah dibentuk kamusnya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dari subkegiatan ini kira-kira mendukung prioritas nasional yang mana. Saya ambil contoh misalnya nomor 1. Terus program prioritas ini Bapak Ibu klik lagi, kira-kira mendukung program prioritas yang mana dari 8 ini. Bapak Ibu tinggal pilih klik yang pertama, kira-kira dari program prioritas ini kayaknya sepertinya subkegiatan ini memiliki keterkaitan lagi dengan program prioritas yang berikutnya. Seperti di sini pangan. Saya ambil contoh ini yang punya dinas pendidikan. Baru selesai itu submit. Kalau kira-kira bingung, bisa dipetakan dulu untuk pengisian program prioritas Bapak Ibu tinggal pilih. Saya ambil contoh satu ini yang pendidikan, kira-kira saya cuma pilih salah satu saja. Mendukung peningkatan energi, saya submit, baru klik OK. Ini langkah selanjutnya, tag program, pilih program prioritas yang sesuai kira-kira, setelah itu baru pilih program prioritasnya yang mendukung. Setelah ini dilakukan, tagging program prioritas ini harus Bapak lakukan juga semuanya yang kira-kira ada muncul tagging prioritas, tagging program prioritas di masing-masing SKPD. Dan ini mohon dikerjakan oleh masing-masing SKPD karena ini akan dilakukan juga validasi atau verifikasi oleh provinsi setelah SKPD mengisi form 3 dan form 4. Untuk form 1 dan 2 ini tugasnya daripada Bapeda, dan 3 dan 4 ini tugasnya dari SKPD masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya membuka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada yang ingin dipertanyakan, mohon mengangkat tangan atau langsung saja di unmute untuk di Zoom-nya, maka saya akan membuka sesi pertanyaan dan diharapkan satu persatu untuk bertanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bang Kirma. Kita melanjutkan pada sesi tanya jawab terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Saudara Kirma. Kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan disesuaikan. Kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan sejak tadi dan ingin bertanya, diharapkan bisa mengklik raise hand atau dapat langsung membuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, saya persilahkan. Udah bisa. Boleh Ibu, Bu Ida? Mungkin kalau mau lebih jelas bisa dinyalakan mic-nya. Bu Ida dulu. Pelan-pelan jelasinnya Bang Kirma. Siap. Assalamualaikum. Ya Ibu, silakan. Nyambung sih. Oke, sampun Bu. Monggo Bu. Begini, untuk Rakortek ini dibuat untuk yang kegiatan tahun 2022 apa 2023 ya? Mohon izin Ibu, untuk pengisiannya langsung saya jawab. Untuk pengisian data Rakortek ini sesuai dengan yang saya lakukan di tahapan awal ini, masukkan user, password, dan tahunnya 2022 Bu. Tahun pemilihan di sininya. Tapi data yang di dalam ini akan digunakan sebagai data untuk pembuatan RKPD tahun 2023. Karena data kita kan sudah diinput melalui SIPD, Bu. Nanti data dari SIPD akan terkonek ke Rakortek ini. Seperti itu, Bu. Berarti ini yang untuk kegiatan 2023, cuma kita penginputannya di 2022 gitu? Ya, betul, Bu. Betul sekali. Berarti subkegiatan yang kita input disesuaikan dengan subkegiatan yang ada di tahun 2023?
Baik Bu, untuk penginputan subkegiatan kan sudah dilakukan di SIPD Bu. Ibu hanya Iya. perlu melakukan mengisi catatan, mengisi tagging indikator kegiatan dan tagging program nasional. Itu saja Bu yang perlu dilakukan. Yang lainnya tidak perlu dilakukan lagi karena kita sudah melakukan penginputan kegiatan, subkegiatan dan rincian RKA-nya melalui SIPD yang sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Demikian Bu. Oke. Makasih ya Pak Kirma. Baik, Selamat sama-sama Bu. siang. Ya, selamat siang Bu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada di kolom chat ini terkait dengan user, nanti secepatnya akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu di grup Renja. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan kembali untuk share user, dan ini akan kami share di grup Renja nanti. Kemudian video ini secepatnya akan kami upload ke YouTube. Jadi pada Bapak Ibu yang belum bisa bergabung ataupun terlambat bergabung ataupun kurang jelas, nanti bisa melihat kembali videonya. Mungkin ada yang mungkin ingin ditanyakan, Mas Kirma bisa diulangi lagi. Gimana, Pak? Baik, saya akan mengulangi kembali untuk teknik masuk ke Rakorteknya. Untuk sesi keduanya saya akan ulangi, mungkin bisa disimak secara baik-baik. Mohon maaf, saya logout dulu dari halaman ini, dari web ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih yang pertama melalui www, tinggal klik saja Rakortek Kemendagri. Bapak Ibu pilih. Setelah itu Bapak Ibu pilih login. Setelah login akan muncul seperti ini. Dan user, password, serta tahunnya tetap tahun 2022. Untuk user dan passwordnya sudah kami buatkan untuk masing-masing SKPD, 40 SKPD. Nanti siang ini akan kami share berikut dengan surat-surat. Setelah mengisi user dan password, Bapak Ibu masuk. Setelah masuk, Bapak Ibu akan diperlihatkan pada menu tampilan Rakortek. Memang tahunnya tahun 2022, tapi untuk penginputan datanya untuk kegiatan pada saat tahun 2023. Dan yang Bapak Ibu lakukan di sini hanya perlu fokus pada menu fasilitasi. Bapak Ibu klik, terus Bapak Ibu pilih form 3. Akan muncul seperti ini. Setelah muncul form 3, Bapak Ibu klik Kabupaten Melawi. Setelah muncul Kabupaten Melawi, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, akan muncul tulisan catatan, review catatan, dan tagging indikator urusan. Mohon maaf, saya kali ini menggunakan akunnya Dinas Pendidikan. Nah, kalau dia sudah diberikan catatan, dia akan berubah menjadi warna oranye. Kalau belum, dia tetap akan menjadi warna merah. Jadi tugas Bapak Ibu di sini sangat simpel dan sangat sederhana. Bapak Ibu tinggal klik catatan, akan muncul form catatan. Bapak Ibu klik di catatan SKPD. Kenapa program, kegiatan, dan subkegiatan ini Bapak usulkan untuk kegiatan tahun 2023? Bapak Ibu tinggal klik, misalnya menunjang kegiatan kantor pada tahun 2023, misalnya seperti ini.
Setelah selesai, baru Bapak Ibu pilih submit. Setelah submit, baru akan berubah menjadi warnanya warna oranye. Setelah dari catatan, Bapak Ibu geser lagi ke menu paling bawahnya, ada tagging indikator kinerja urusan. Bapak Ibu tinggal pilih. Karena untuk mapping dan kamus dari tagging indikator kinerja urusan sudah ada kamusnya, Bapak Ibu tinggal pilih. Misalnya saya pilih rasio pengawasan PAUD, setelah selesai, saya pilih submit. Sudah berhasil, ini tugas di form 3, dan ini dilakukan sampai ke bawah, sampai semua catatan dan tagging indikator kinerja urusan di form 3 selesai. Setelah di form 3 selesai, Bapak Ibu bisa beralih ke menu lagi fasilitasi. Bapak Ibu klik, Bapak Ibu pilih form 4. Setelah itu, Bapak Ibu bisa pilih lagi Kabupaten Melawi. Mohon maaf, saya agak terkendala dengan jaringan. Sedang proses, mohon maaf Bapak Ibu, bisa menunggu sebentar. Setelah muncul form 4, klik form 4, Bapak Ibu pilih Kabupaten Melawi. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala sedikit terkait jaringan ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya ulangi lagi dari awal. Saya lanjutkan, Ibu, ini sudah masuk. Bapak Ibu tinggal pilih form 4. Ini agak lemot sedikit ya Bapak Ibu karena terkendala jaringan saya. Setelah form 4 diklik akan muncul laman seperti ini, form 4, ada nomor, kode Pemda dan Pemda. Bapak Ibu klik Kabupaten Melawi. Setelah klik form 4 Kabupaten Melawi akan muncul form 4 Kabupaten Melawi. Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, di sini ada tagging program prioritas. Setelah ketemu tagging program prioritas di form 4, Bapak Ibu klik. Bapak Ibu pilih program prioritas nasional yang mendukung daripada kegiatan program atau subkegiatan ini, disesuaikan. Setelah selesai dipilih, baru Bapak Ibu bisa pilih lagi ke program prioritas. Misalnya saya pilih memperkuat ketahanan ekonomi, atau saya pilih nomor 2, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Baru Bapak Ibu pilih lagi program nasionalnya, misalnya Kalimantan. Bisa juga baru diklik submit. Ini saya menggunakan akunnya Dinas Pendidikan. Tagging program di form 4 ini sama seperti form 3, Bapak Ibu harus selesaikan semua. Semuanya harus diisi, dan ini tinggal Bapak Ibu menyesuaikan, memilih. Untuk program prioritasnya sudah ada, tinggal dipilih, dan program prioritasnya juga sudah ada, Bapak Ibu tinggal pilih, baru submit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Kima. Mungkin saya coba rangkumkan kembali terhadap
apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kima tadi. Simple, menu Rakortek Renbang ini, teman-teman di perangkat daerah di OPD hanya mengisi di menu fasilitasi di form 3 dan di form 4. Di form 3 ada beberapa hal yang perlu diisi, dan di form 4 cuma satu yang perlu diisi, tag program prioritas. Nah, di form 3 tersebut ada yang diisi, pertama satu, itu catatan yang mendukung mempertahankan kenapa program itu harus ada, tetap ada, seperti itu. Mungkin nanti bisa disesuaikan. Kemudian tagging indikator kinerja urusan itu nanti diisi. Nah, ini yang mau kami tambahkan, ini untuk indikator kinerja urusan ini bisa dipilih 2 atau lebih, 1 atau lebih, itu kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan ada, ini cocokologi, misalkan ada yang bisa terhubung 2 hal, tidak masalah, bisa dipilih 2 atau cuma cukup 1 juga bisa. Mungkin kendalanya OPD yang besar mungkin ya, itu mungkin akan banyak subkegiatan yang perlu diisi, seperti itu. Tidak banyak, itu cuma 3 hal itu, 2 hal itu, form 3 dan form 4. Nah, kemudian saya lihat ada di kolom chat itu terkait dengan ini, apakah bisa dibuka lebih dari 1 orang? Bisa. Jadi satu akun itu bisa multi device, Bapak Ibu. Jadi misalkan satu akun itu dipakai orang 2 atau orang 3, kemarin kami coba itu bisa. Jadi bisa dibagi ke beberapa orang sehingga pengerjaan bisa lebih cepat dan lebih mudah. Seperti itu. Kemudian sistem Kemendagri-nya jelek. Nah, seperti itulah kadang-kadang. Kadang bagus, kadang tidak. Untuk manual book-nya, mohon maaf ini kita belum bisa buat, Pak. Kebetulan memang lagi padat-padatnya. Tapi insya Allah nanti akan kita share video ini di YouTube terkait dengan pengisian data di Rakortek Renbangnya. Nanti akan kita share. Untuk user, akan kita share juga siang ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mencoba pengisian. Seperti itu. Kemudian saya perlu penekanan kembali, pesan dari Kepala Bidang, pengisian ini harus selesai tanggal 17, besok. Nah itu. Mungkin akan banyak keluhan, sama kami juga akan mengeluh, karena di form 1 dan form 2 itu Bapeda yang akan mengisi, dan mereka keseluruhannya, seluruh OPD. Ini memang datangnya dari pusat, dari provinsi terutama, khususnya yang memang agak sedikit, istilahnya, wah, tiba-tiba gitu. Saya harap dengan adanya multi device, ini mungkin bisa nanti dikerjakan bersama-sama barengan nanti. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Halo? Wah, besok kayaknya Bapeda saja yang input. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ini Bapak Ibu. Form 1 dan form 2 Bapeda yang input, Bu. Itu juga lebih banyak merekap seluruh OPD. Jadi kalau kami semua yang input form 3 dan form 4, aduh, remuk ya, Bu, remuk. Jadi mohon dibantu untuk Bapak Ibu di OPD. Dan di satu sisi, kalau kami yang menginput form 3 dan form 4, nanti akan miskomunikasi. Karena yang lebih mengetahui di lapangan, yang lebih memahami OPD adalah OPD masing-masing. Takutnya nanti ada kesalahan. Seperti itu. Bantu semampunya. Oke, gimana Bapak Ibu, mungkin bisa kita cukupkan atau memang masih ada pertanyaan? Masih kami buka 5 menit lagi, berhubung sudah jam 11. Sepertinya perut mulai berdendang. Baru Bang, jam 11 Bang. Jadi jangan kemana-mana ya, ikuti kuisnya ya karena ada ya. Mohon maaf Bang, tidak ada snack Bang. Snack masing-masing di meja masing-masing. Kepada Mbak Ika. Oke. Itulah. Bu, air putih. Dari Bu Wis, nanti mungkin bisa mau minum dan makan di meja masing-masing. Oke lah Bang. Untuk merilekskan otot-otot tubuh korpo yang sudah
Ditunggulah tuh video ininya, tutorialnya ya, biar cepat. Oke, ini ada tambahan. Adakah ketentuan mengenai isian prioritas nasional? Untuk prioritas nasional itu sudah kita samakan dengan plottingan yang sudah disampaikan kemarin Bu di Excel atau ini di grup Renja itu ada file Excel kalau tidak salah saya sudah dibagikan di grup. Itu yang ada program prioritas yang berkaitan dengan nasional, provinsi dan kabupaten. Nanti dicocokkan dengan yang nasional. Seperti itu. Berarti saya yang dipetakan Betul. dulu ya. Betul Bang. Betul Bang yang dipetakan kemarin. Kerjanya boleh di Bapeda. Silakan. Di Bapeda boleh. Ya. Siap, gimana? Siap. Oke. Mungkin kita cukupkan kerjanya boleh di Bapeda. Boleh. Malah bagus rame-rame kita bersama leburan. Oke, mungkin Bang Kirma sudah bisa dicukupkan. Share screen boleh tutup. Atau mungkin boleh Pak. Boleh Pak, tidak masalah Pak. Kalau di Bapeda mungkin untuk snack dan makan siangnya, kalau ini mungkin sama-sama kita Pak, patungan Pak. Disiapkan. Gimana Bang Kirma, masih perlu ditambahkan? Cukup? Ya. Cukup. Ya. Boleh. Nanti kita coba sama-sama Bu. Ini, aduh saya mohon maaf ini saya tidak tahu ini tulisan Melawi saja, tapi saya tidak tahu Bapak atau Ibu ini. Macet lagi. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan kembali, saya ulangi lagi, mohon dibantu pengisian Rakortek Renbang pada form 3, form 4. Kami sangat butuh bantuan Bapak Ibu sekalian karena kami juga akan mengisi form 1 dan form 2. Mungkin saya perkenalan kembali lagi atas yang disampaikan Pak Kabid pertama tadi pada sambutan awal. Ada 3 dokumen yang di-share di grup Renja. Di grup Renja itu ada 4 kalau tidak salah saya. Berkaitan dengan rapat tak juga kalau tidak salah. Itu mohon segera ditindaklanjuti. Karena deadline masing-masing surat tersebut sudah tertera. Yang paling pertama bisa dikerjakan adalah Rakortek Renbang ini. Ini terkait dengan surat Rakortek Renbang, mungkin dari Bapeda akan siang ini disampaikan, usernya juga akan siang ini disampaikan. Gitu. Mungkin saya cukupkan, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di platform Zoom meeting ini. Saya harap pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita akan sering menggunakan platform ini karena akan ada banyak agenda yang mengisi data di SIPD. Oke, siap rapat ya. Oke, siap. Siap, nanti mungkin kita akan coba setting kembali gimana yang lebih baik. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum ini kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin living Zoom ya.